Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Ibu Bapak dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu dan salam sehat. Kesehatan itu sangat penting, dan sampai hari ini kita dilindungi oleh Tuhan. Kita bisa bekerja, kita juga bisa bersekutu dengan orang lain dan juga dengan keluarga, dan kita sehat semua. Pujilah Tuhan dan terima kasih kita ucapkan kepada Dia. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada minggu ini, Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita tertulis dalam Injil Markus pasal 3 dimulai dari ayat 20 hingga ayat 35. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan Ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, agak panjang ayat-ayat yang saya bacakan, mulai dari ayat 20 hingga ayat 35. Tetapi Anda jangan gelisah. Saya akan simpulkan, berikan beberapa poin yang merangkum semua ayat-ayat tadi. Ikutilah poin-poin tersebut. Yang pertama, lakukanlah yang baik. Dan terkadang kalau kamu tidak dihargai walaupun kamu berbuat baik, jangan marah, jangan tawar hati, tetapi teruskan lakukan yang baik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang juga penting untuk kita, Roh Kudus selalu ada dalam hati kita. Dia berbicara, Dia menuntun, Dia menolong, menguatkan kita. Jangan sangkal Dia dalam hidupmu. Dan poin yang ketiga berkata, karena kita seiman di dalam Kristus Yesus, iman itu memulai hubungan kekeluargaan yang baru.
bukan lagi marga, tetapi iman, bukan hanya di Indonesia, di Jakarta, tapi di seluruh dunia, di Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan benua-benua yang lain. Itulah poin-poin yang dapat kita simak dari nas yang kita dengar barusan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memulai pelayanannya karena Dia mencintai manusia. Dia meninggalkan zona nyaman dalam hidupnya. Dia meninggalkan pekerjaan yang sudah diikuti sejak ayahnya di dunia ini masih hidup, Yusuf. Membuat meja, kursi, dan lain-lain. Itulah sebenarnya sumber penghasilan mereka dan keluarganya juga. Tapi itu Tuhan tinggalkan. Dia keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya, dan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia memulai suatu pelayanan yang baru. Pelayanannya itu kita simpulkan dengan 3M untuk lebih gampang mengingat. Pelayanan 3M itu apa? Dia mengajar firman Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan, berkhotbah, dan dia menyembuhkan orang sakit. Mengajar firman Tuhan, berkhotbah, dan menyembuhkan orang sakit. Itu kita temui dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23 ataupun pasal 9 ayat 35. Jadi Tuhan Yesus itu bergerak, mobile istilahnya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa ke desa yang lain, dari satu tempat ke kota yang lain. Begitu dia berkeliling. Untuk apa? Untuk menemui manusia yang dilayani dan memberikan pertolongan bagi siapa yang membutuhkan. Tuhan Yesus tidak menunggu orang datang kepada dia. Tidak. Tapi Tuhan Yesus mobile. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itulah metode pelayanan yang baru yang dapat kita tiru dalam hidup kita ini. Saudara, sewaktu dia tiba di satu rumah, demikian dikatakan pada ayat 21 tadi, sewaktu dia tiba di rumah, dia melihat ada orang yang sakit, yang dirasuk setan. Dan dia menolong orang tersebut. Dia mengusir setan itu. Tetapi perbuatan yang baik itu dicerca dan dicela oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Farisi, Sadusi, ahli Taurat, dan para imam juga. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin dia mengusir setan kalau dia tidak penghulu setan. Dia adalah Beelzebul. Dan karena dia Beelzebul, penghulu setan, maka dia dapat mengusir setan dari orang itu. Demikian alasan daripada kaum rohaniawan yang ada di tempat itu. Saudara yang kekasih, susah dan sedih kalau kita berbuat baik, tapi justru dilecehkan, direndahkan oleh seseorang atau orang lain. Tapi lihatlah reaksi Tuhan Yesus atas penghinaan itu. Dia tidak marah. Dia tidak mau berdebat kusir. Dia tidak emosi atau marah-marah, bahkan saling pukul dengan orang itu. Enggak. Dia tenang dan dia berkata melalui perumpamaan, bagaimana kerajaan yang kuat dapat dimasuki oleh kerajaan yang lain, kecuali kalau dia terpecah-pecah, maka dia akan dikalahkan. Bagaimana rumah yang kokoh dan kuat
bagaimana dimasuki oleh perampok atau pencuri. Tapi kalau rumah itu berantakan, terpecah belah, ribut di dalamnya, maka perampok atau pencuri itu akan datang dan mengambil harta milik mereka. Apa maksudnya dengan perumpamaan itu? Dengan perumpamaan itu Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kadang-kadang perdebatan langsung tidak perlu. Biarlah dengan perumpamaan orang bodoh boleh mendengar dan menyimaknya, sehingga perumpamaan itu sendiri memberi jawab kepada dia. Itulah cara Tuhan Yesus. Dan saya kira itu penting juga untuk kita tiru dalam hidup ini. Jangan marah-marah. Kalau ada orang lain kurang menghargai apa yang baik yang Anda lakukan. Tapi berikanlah kalimat-kalimat yang gampang dimengerti, bahkan dengan contoh-contoh, sehingga yang marah-marah tadi, yang melecehkan Anda tadi, boleh berpikir ulang. Dan semoga dia mengerti. Saudara, persoalan di sini timbul. Dia disebut Beelzebul karena kaum Farisi, Sadusi, dan para imam itu belum melihat dan tidak mau menerima bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah dibaptis tempo hari, di mana ada proklamasi dari sorga berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarlah dia. Dan Roh Kudus turun atas dia merupakan seekor burung merpati. Tapi hal itu tidak diterima oleh para pemimpin rohaniawan tadi. Saudara yang kekasih, kalau Anda dilecehkan oleh seseorang, kalau Anda merasa apa yang Anda lakukan, yang baik yang Anda lakukan tidak dihargai oleh seseorang, jangan terpengaruh. Tapi lakukanlah terus yang baik. Go on, do your best. Lakukan yang terbaik untuk hidup ini. Kalau orang lain mencerca, Tuhan di sorga melihat dan menghargainya juga. Yang kedua dari poin ini, Yesus mengingatkan jangan menghujat Roh Kudus. Saudara yang terkasih, di dunia ini, tapi juga dalam diri kita, selalu ada pertentangan antara yang baik dengan yang jahat. Roh jahat dengan Roh Kudus selalu berperang dalam diri kita sendiri, dalam hati kita sendiri. Dan Anda juga mungkin merasa terkadang Anda kalah oleh yang jahat itu dan melakukannya, sementara di pihak lain juga pada waktu lain roh yang baik itu yang berkata kepadamu, jangan berbuat begitu, begini harus kau lakukan, tahan emosimu, Anda ikuti dan Anda menang. Roh yang jahat itu keluar dari diri Anda. Begitulah dalam hidup ini, begitu juga dalam dunia ini. Selalu ada yang jahat yang berperang dengan yang baik. Untuk kita menjadi masukan, ikutilah apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jangan lawan. Tenanglah. Berpikir ulanglah. Berdoalah. Sehingga apa yang dianjurkan, apa yang dikatakan, apa yang disarankan oleh Roh Kudus itu Anda ikuti dan lakukan. Anda menang. Saudara yang terkasih, dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini, yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan dapat diampuni. Tuhan Yesus mengatakan itu karena dia selalu dilihat oleh kaum Farisi, Sadusi, rohaniawan itu
sebagai seseorang yang dirasuk setan pada kesempatan ini, pada nas ini. Dengan sadar mereka mengatakan itu. Dengan sadar mereka melawan Yesus yang berbuat baik itu. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya bila roh itu berkata dalam dirimu, jangan lawan. Dan siapa yang melawan Roh Kudus itu sampai detik akhir hidupnya, dosanya tidak dapat diampuni. Iblis dan roh itu selalu bertentangan, berperang dalam diri kita. Begitulah kalau kita simak sebentar ke belakang, pada peristiwa di Taman Eden itu, iblis bekerja, berbicara langsung kepada Hawa dan Adam juga. Iblis dengan kalimat-kalimat yang baik berkata, kalau kamu mengikuti apa yang saya katakan, kamu akan tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Kamu akan berkuasa untuk melihat hal-hal yang perlu dalam hidup ini. Dan itulah membuat hati Hawa tergoda dan dia melakukan larangan daripada perintah Tuhan di Taman Eden itu. Dan Adam juga ikut bersama dengan istrinya Hawa tadi. Saudara, godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis selalu muncul dalam hati kita. Yang utama, kita harus sadar dan melawan apa yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan dengan ucapan dan saran daripada Roh Kudus tadi. Saudara, menghujat Roh Kudus berarti secara sadar, sesadar-sadarnya, sampai akhir hidupnya, sampai detik terakhir hidupnya, dia selalu menyangkal Tuhan. Siapa yang menyangkal Tuhan sampai akhir hidupnya, sebenarnya dia menghujat Roh Kudus yang berbicara kepada dia sendiri, yang berkata kepada hatinya sendiri, tapi selalu dia lawan. Ada dua orang yang tergantung di kiri kanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Yang seorang berkata, ya kalau kamu anak Allah, tunjukkanlah kepada saya, kepada kami. Lepaskanlah kami dari penderitaan ini. Sementara yang satu lagi berkata, jangan begitu. Kita tergantung atau disalibkan di kayu salib ini karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu detik-detik akhir daripada orang yang berkata tersebut. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, ya Yesus, ingatlah aku. Apabila engkau sampai kepada kekuasaan Allah Bapa, ingatlah aku akan kekuasaanmu. Dan Yesus berkata, mulai hari ini engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Yang pertama tadi menyangkal sampai nafas terakhir hidupnya. Dan dosa seperti itu tidak dapat diampuni. Yang satu lagi, saat detik-detik akhir dari hidupnya di kayu salib itu, dia bertobat dan berkata, ya Yesus, ingatlah aku tatkala kamu nanti sampai di tempat kemuliaan itu. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kamu akan bersama dengan aku di Taman Firdaus itu. Saudara, kesimpulannya, dosa terhadap Roh Kudus, menghujat Roh Kudus ialah menghujat apa yang dikatakan Tuhan, menolak apa yang difirmankan Tuhan, menolak apa yang dikatakan Roh dalam hati kita sampai detik terakhir. Dan sikap seperti itu
tidak dapat diampuni. Saya percaya kita bukan orang yang seperti itu. Bertobatlah, baliklah kepada Tuhan hari ini saat Anda mendengarkan firman-Nya, mendengarkan khotbah ini. Dan Tuhan akan menerima Anda. Saudara, saya akhiri dengan pesan yang ketiga. Oleh karena iman itu, kita membentuk satu persaudaraan yang baru. Oleh karena iman kepada Allah Bapa di sorga, iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Roh Kudus Allah Tritunggal itu, maka kita dapat membentuk satu persaudaraan yang baru. Dikatakan pada ayat ini, ayat yang sangat indah sekali. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apa artinya? Bahwa hubungan persaudaraan, hubungan dengan ibu atau bapak, dengan orang tua, bukan lagi didasari oleh hubungan darah, oleh marga, tetapi hubungan persaudaraan yang baru dijalin karena iman percaya kepada Allah yang Esa itu. Karena kita satu iman, kita menjadi saudara dengan orang lain. Walaupun dia beda suku dengan Anda, walaupun dia beda bangsa dengan budaya dengan Anda. Kita bersaudara dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia ini. Di seluruh bumi ini. Entah itu di Amerika atau di Asia atau di Eropa atau di Australia. Kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Dan kita saling mendoakan saudara kita yang bergumul ataupun yang sedang berupaya atas sesuatu. Itulah hal yang sangat indah dalam hidup ini. Saudara, Kidung Jemaat nomor 243 ataupun buku ND nomor 656 berbunyi demikian. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah. Dikuatkan iman. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Parha maranggioni lamhot jala tugu sikop mahasadaoni di Jesusi burju. Rap sauduran hitabe marholong natutu mardame marlas rohama di Jesusi tutu. Itulah satu hubungan yang baru, saudaraku yang kasih, dan itu membahagiakan kita. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita. Semoga firman ini memberikan masukan untuk kita masing-masing. Aku dan Anda bersaudara. Aku dengan orang lain, dengan suku lain, dengan bangsa yang lain. Kita semua bersaudara dengan mereka di dalam iman. Gereja bukan lagi dibatasi oleh gedungnya, tapi gereja itu adalah manusia anggotanya, dan itu yang membuat kita bersaudara dengan mereka sekalian. Tuhan memberkati kita, dan kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Firman-Mu mengajak kami untuk melihat bahwa terkadang dalam hidup ini kami melakukan yang baik, tetapi tidak dihargai orang lain semestinya, bahkan dicerca, dicela. Mampukan kami untuk tabah, kuat, dan tidak terpengaruh oleh rasa marah, emosi, dan berbantah. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Biarlah Roh-Mu selalu berbicara kepada kami dalam diri kami ini, dan mampukan kami untuk turut ikut apa yang dikatakan Roh Tuhan itu
dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami boleh bersaudara, bukan lagi atas marga hubungan darah, tetapi juga bersaudara dengan semua manusia yang satu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah semua saudara-saudara kami yang masih sakit, yang opnam di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka sendiri. Begitu juga yang terpapar karena COVID ini, apalagi dengan jenis yang baru dari COVID ini. Oh Bapa di sorga, berkati mereka, tumpangkan tangan-Mu atas mereka, berkati mereka supaya sembuh. Demikian juga dokter, suster, dan para relawan semuanya, berkati mereka dan keluarganya masing-masing. Berkatilah negara kami ini yang terus bekerja berupaya semaksimal mungkin untuk ekonomi yang makin baik dan untuk kesehatan daripada warganya di seantero Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.